selamat datang di podcast Ocehan Kebahasaan bareng aku Cimo yang akan menemani ngobrol santai kalian. Nah, jadi di sini aku mau ngajak kalian ngobrol santai seputar dengan dunia kebahasaan yang tentunya menarik banget pastinya, dan kalian bakal jadi menambah ilmu yang jadi ternyata tanpa kita sadari kita tuh sering banget yang namanya mencampurkan alih bahasa dan juga campur kode itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, karena aku nggak mau yapping ya sendirian gitu, jadi aku mau mengundang teman aku yang biasanya kita tuh sering banget bikin podcast juga ya setelah habis perkuliahan mata kuliah di sore hari itu. Kita itu sering banget yang namanya bikin podcast juga, tapi kita nggak mempublikasiin dan sangat beruntut gitu, tidak terkonsep cerita-ceritanya tuh. Oke, maaf, I'm sorry, aku yapping lagi karena terlalu seru dengan obrolan podcast kali ini. Tanpa aku sadari juga teman-teman, ternyata aku juga menggunakan yang namanya alih bahasa dan campur kode itu sendiri. Oke, langsung saja ya. Aku panggil teman aku yang paling lucu, imut, menggemaskan, dan keren luar biasa yang akan jadi narasumber kita pada episode kali ini. Langsung saja, Syaila dan Zahia. Oke, hai Syaila. Halo semuanya. Halo. Ocehan kebahasaan katanya ya. Ya. Gimana kabarnya, Cimo? Wah, alhamdulillah baik ya. Kamu sendiri apa kabar setelah pekan ini kita mengerjakan tugas-tugas dan tentunya UTS ya, dan termasuk ini juga ya. Iya, sangat ini juga, ini ocehan juga. Ocehan sebagai untuk Kalau ditanya kabar itu baik juga sih. Cuman jadi baik banget karena aku diundang di ocehan kebahasaan ini. Terima kasih, Cimo. ya, sama-sama. Terima kasih juga ya sudah menyempatkan waktunya. Senang banget ya aku tuh bisa ngobrol bareng kamu lagi. Yuk langsung aja ke pembahasannya ya. Mungkin kalian juga udah penasaran banget ya. Langsung aja kita pembahasannya mengenai alih bahasa dan campur kode. Dadadadang. Langsung saja Syai, kita ke pembahasannya ya. Jadi biar teman-teman yang melihat juga yang menonton ini tahu tentang pembahasan kita kali ini, apa sih yang dinamain dengan alih bahasa dan campur kode itu. Menurut kamu apa gitu? Kalau menurut pemahaman ya, kalau misalkan memudahkan kita untuk lebih memahami gitu mengenai alih bahasa dan campur kode ini tuh, kalau misalkan kita membahas mengenai alih bahasa nih. Nah, alih bahasa itu tuh peristiwa di mana ketika misalkan aku itu lebih sering ngomong bahasa Indonesia, terus pas di rumah tuh berganti ke bahasa Sunda karena ada situasi di mana para penutur di sekitar aku itu banyak yang mengertinya itu bahasa Sunda. Jadi otomatis situasi itu mengharuskan aku untuk pakai bahasa Sunda. Nah, itu tuh termasuk alih bahasa. Nah, terus tadi campur kode ya. Iya, Sebenarnya tadi udah ada agak dibahas ya di awal yang yappingnya tuh. yapping. Aku suka yapping. Iya, yapping itu. Nah, itu tuh salah satu situasi atau peristiwa campur kode, teman-teman. Kenapa? Karena campur kode itu peristiwa di mana situasinya itu misalkan kita sedang ngobrol sama teman-teman, ya kan? Sama teman-teman, terus ngobrol santai. Kan kadang kala gitu, kata Inggris atau kata bahasa lain itu kalau kita sebutnya agar gaul ya, agar gaul. Nah, itu tuh salah satu peristiwa di mana itu tuh disebut campur kode. Contohnya seperti tadi, kalau aku kasih contoh lain itu misalkan kayak keseharian kita sebagai mahasiswa. Kamu udah submit tugas kamu belum? Nah, kayak gitu. Iya. Seperti itu. Oh gitu. Jadi bedanya tuh kalau alih bahasa itu berpindah
dibahas. Apalagi kalau di gempuran era media sosial ini. Sering nemuin gak sih? Sering banget sih. Nah makanya apa ya, tanpa sadar itu kita menemukan yang namanya konsep ini, bahkan menggunakannya di keseharian. Biar kalau kata aku sih, kenapa sih kita bisa adanya alih bahasa dan campur kode itu sendiri? Karena biar kita bisa dianggap gaul nggak sih? Iya, nggak sih? dianggap gaul itu seperti karena sekarang media sosial udah pesat banget kan. Iya, Kayak benar apa ya? sekali. Kalau setiap kadang-kadang gitu, kadang-kala ada situasi di mana kita juga harus berusaha gaul itu. Nah, berusaha gaul itu atau bahasa gaul itu Bahasa gaul. disebut sebagai campur kode. Iya. Kadang-kala. Jadi tanpa sadar kita bilingual ternyata ya. Iya. Jadi di era sekarang itu ternyata emang eranya media sosial, bahasa-bahasa gaul itu bermunculan dan kadang sering banget bahasa Inggris, bahasa asing atau bahasa Sunda, bahasa Jawa itu bener-bener kita ada campur kode dalam kehidupan sehari-hari gitu. Banyak banget ditemuin, tapi mungkin salah satu yang aku bisa contohin ya tadi aku suka buat yepi gitu. Oke, terima kasih ya, pokoknya menarik banget sih. Pembahasan selanjutnya ya Syai, apa ya? Yuk. Sekarang aku juga pengen tahu sih, karena aku sering banget ya nyampur kode, kayak keceplosan ngomong pakai bahasa Sunda Cirebon ataupun Jawa, bahasa Cirebon ya gitu. Apa itu berarti kan menunjukkan identitas asal daerah aku ya? Jadi betul banget, kayak ada istilah seperti ini ya. Ada yang mengatakan gitu, kalau ya bahasa itu bukan cuma alat komunikasi, tapi sesuatu yang bisa mengungkapkan identitas seseorang. Nah, maksudnya misalkan kamu nih, kan kamu orang Cirebon. Tadi kamu menyebutkan kalau kamu tuh kadang-kala keluar nih bahasa Cirebonnya. Nah, itu kan menunjukkan kalau ternyata kamu itu orang Cirebon. Nah, itu kan otomatis sebuah identitas ya. Identitas. Nah, dan seperti itu, jadi sesuatu bahasa, alih bahasa dan campur kode ini tuh bukan cuman sebuah apa ya disebutnya, peristiwa gitu, tapi ya memang sebuah bentuk dari identitas seseorang. Kan bisa berupa identitas asal daerah kita. Berarti terus kalau semisalnya orang yang pakai campur kodenya pakai bahasa Inggris, dia dari asalnya dari itu negara itu, misalnya dari Inggris bisa atau jadi. dari Jerman gitu. Iya, bisa jadi, karena kita tidak tahu ya, kan bahasa itu bentuk dari identitas seseorang gitu Oke. kan. Bisa Iya. jadi apa yang mungkin dia jago Inggris karena dari orang Inggris. Oh, Dia bisa Jerman, dia orang Jerman. Jerman. Saya juga bisa Jerman. Iya, bisa jadi kamu ada keturunan Jerman. Iya, jajaran Kanoman. Oke, berarti bener ya, cara kita ngomong itu sangat menunjukkan identitas kita sebagai kita asalnya dari mana, latar belakang pendidikan kita, lingkungan kita. Bener-bener ya, bahasa tuh menarik banget. Betul. Pokoknya Tadi ada aja ya. disebutkan tadi latar belakang, tentu aja. Apalagi ya tadi walaupun kita bercanda ya, yang bisa Inggris itu bisa apa ternyata orang Inggris bukan ya. Iya. Mungkin karena ada pendidikan atau dari keluarganya ada yang bisa kayak gitu. Bukan tentang dari asalnya dari mana aja. Iya, Tapi- bukan sepenuhnya ya. Oh, bukan sepenuhnya. Kita kan tidak tahu Iya. ya. Aku kirain dia beneran dari Jerman, soalnya aku juga dari Jerman, saya jajaran Kanoman. Lanjut ya. Tapi untuk campur kode dan alih bahasa itu sendiri penggunaannya gimana? Misal nih, aku kadang pas presentasi juga kadang nyelipin
ya teh atau apa di akhir kadang juga campur kodenya. pas di Jerman juga bilang ya jeh atau mengkonon kayak gitu. Gimana itu cara untuk kondisinya pengondisian? Iya, penggunaan ya. Jadi kan alih bahasa dan campur kode ini tuh sebuah situasi kebahasaan ya. Tapi kalau misalkan nih kita ada di situasi yang tidak memungkinkan atau tidak seharusnya menggunakan, kayak contohnya nih kita lagi rapat, harusnya Indonesia formal tapi malah menggunakan bahasa Sunda full. Nah itu tidak patut ya, tidak boleh. Nah itu tidak boleh. Terus ada lagi contoh lain, misalkan saat kita sedang sidang skripsi atau sedang rapat atau di mana kayak tiba-tiba ada bahasa Sunda yang terselip di bahasa Indonesia kita. Nah itu tuh sebenarnya nggak boleh. Jadi ya apa ya, walaupun gitu itu tuh menunjukkan sebuah situasi kebahasaan, tapi juga kita harus tahu menempatkan juga, kayak tahu cara menempatkan penggunaan dari bahasa ini, alih bahasa dan campur kode ini. Berarti bisa aja kita gunain, tapi kita harus tahu dulu kondisinya gitu. Kalau lagi kegiatan formal kita tuh nggak boleh ya. Iya, kayak ada sebutannya juga, kita kalau misalkan menyesuaikan dalam obrolan itu harus tahu kita sedang ngobrol sama siapa, di tempatnya di mana, sedang apa. Itu seperti mata kuliah sosialistik ya, sudah Betul. diperjelaskan. Ingat banget pas saya. Jadi memang identitas sangat ditentukan oleh penuturan kita, kebahasaan kita ya. Menarik sekali, benar-benar. Karena memang tidak semua orang yang ada di rapat itu yang kamu jelasin ya, yang katanya ada campur bahasa, ada campur kode, Ada yang mengerti. tidak semuanya mengerti, dan asalnya juga tidak semuanya dari Sunda begitu kan, tidak mengerti mereka juga. Masa harus ya harus pakai bahasa Indonesia, harus tahu gitu kondisinya siapa dan tempatnya di mana. Betul. Wah, keren banget nggak sih pembahasan kita kali ini? Benar-benar apa ya, Kita namanya belajar banyak belajar hal. banyak hal, nggak cuma tentang rapping dan ngoceh doang. Jadi judulnya kan ocehan kebahasaan ya. Iya, sekarang ocehan kebahasaan yang pastinya sangat menarik, keren banget sih. Pembahasan kita tuh kali ini tuh keren banget ya. Iya, betul banget. Keren Jadi banget. bisa disimpulin bahwasanya alih bahasa dan campur kode bukan sekedar gaya ngomong ya, tapi juga bentuk adaptasi dan identitas kita sebagai penutur, asalnya dari mana gitu, latar belakangnya. Betul banget. Tapi yang paling penting ya teman-teman, kawan-kawan semua, bahasa Indonesia, bahasa kita sendiri juga kita harus menjunjung tinggi bahasa itu, karena ya bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan kita. Setuju banget, aku jadi inget slogannya. Gimana tuh? Ini, utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Oh, makasih banyak ya Syaila ya. Sama-sama, udah senang bisa berbagi. berbagi di sini. Iya, terima kasih. banget. Terima kasih Sudah sudah mengundang berbagi. saya di sini juga. Yes, terima kasih, pokoknya kamu keren banget. Berbagi pengetahuan sama aku dan teman-teman. Hey. Dan buat teman-teman sobat bahasa di rumah, terima kasih ya udah dengerin ocehan kebahasan aku bareng Syaila. Juga Cimu. Ya, makasih ya. Jadi campur bahasa tuh bukan hanya sekadar kita tahu asal tempatnya dari mana, dan ya pada intinya kita harus terus menjunjung tinggi bahasa Indonesia, dan kita harus juga bisa menguasai bahasa asing seperti slogan yang aku bilang tadi, lestarikan juga bahasa daerah. Oke. Banyak banget hal menarik tentang kebahasaan, dan ya terima kasih semuanya. Bye-bye. Sampai jumpa di episode Selanjutnya. ocehan kebahasaan. Dadah semuanya.